Nah, beliau mengatakan dalam sebuah peperangan, seorang jenderal atau leader, dia harus berpikir bahwa jangan terlalu fokus untuk membeli amunisi selalu, ya, tapi persiapkanlah dana untuk membangun benteng kamu. Back again. Wah, teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah, baik teman-teman, masih dalam pandemik corona yang membuat kita semuanya harus serba belajar, bekerja di rumah, teman-teman. Jadi penting juga untuk saat ini gue mengangkat topik yang membahas lebih kepada akibat dari pandemik COVID Corona ini. Nah, jadi teman-teman, di sini gue pingin membantu memberikan ide, semoga saja ide ini bermanfaat, ya. Yaitu adalah ide bagaimana kampus menyikapi akibat dari pandemik ini. Nah, jadi teman-teman, dikatakan new normal, namun sebenarnya kalau pendapat gue secara pribadi, new normal itu hanyalah bagaimana kita lebih mengutamakan yang namanya sanitasi dan juga cleanliness dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Namun pastinya kita harus ada penyesuaian adaptasi yang memang membuat pada akhirnya terbangun kampus-kampus, manajemen-manajemen kampus bahwa perlu ada penyesuaian-penyesuaian baru. Nah, pastinya penyesuaian baru yang paling penting adalah bagaimana kampus ya punya strategi baru dalam hal memanage keuangan atau finansialnya. Ini penting sekali karena kita bisa melihat banyak sekali pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang mem-PHK gitu ya, atau tidak membayar THR dari karyawannya. Nah, gue berharap kampus-kampus di Indonesia tidak melakukan hal yang sama, tapi juga perlu mengantisipasi dengan adanya momen pandemik ini. Semoga saja ada strategi-strategi yang jitu dari kampus untuk bisa keluar dari masalah ini. Seandainya pun faktor-faktor X seperti COVID ini datang lagi, ya, atau bencana apapun yang datang, kampus sudah lebih siap. Nah, seperti apa pembahasannya, seperti apa setidaknya ide yang gue tawarkan buat teman-teman kampus dalam mengelola kampusnya masing-masing. Namun sebelumnya teman-teman berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Baik, yang pertama teman-teman, ada yang sangat mengganggu gua gitu ya, terutama kalau kita sering sharing sama mahasiswa tentang akibat dari pandemik, terutama dalam masalah keuangan. Jadi gua ngelihat ada begitu banyak kampus yang sangat tergantung ya untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatannya, membiayai operasional kampus dari SPP mahasiswa. Nah, gua berharap dengan kejadian pandemik ini dan ke depan kita nggak bisa menutup bahwa tidak akan ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Nah, setidaknya kampus harus punya respon yang lebih baik ya, mengantisipasi hal-hal seperti ini dengan menyusun strategi laporan keuangan mereka atau strategi keuangan mereka lebih baik lagi. Jadi strategi yang pertama menurut pendapat gue adalah ayo kampus jangan lagi mengandalkan SPP mahasiswa sebagai sumber pendapatan kampus. Artinya di sini sumber pendapatan adalah prioritas sumber pendapatan kampus. Gua ngelihat ini banyak kelemahan ya, karena sekali lagi ya memang kita bisa melihat, nah kata lain dari konsumen mungkin ya kalau di usaha, ya itu adalah mahasiswa kita kalau di kampus. Tapi harus diingat kampus bukanlah bisnis seharusnya, dia lebih bergerak kepada gerakan sosial gitu ya, dia lebih bergerak kepada sebuah sebuah kegiatan sosial yang perlu harus dicermati sama teman-teman. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kampus adalah sebagai ladang bisnis sehingga SPP mahasiswa ini menjadi sumber satu-satunya pendapatan. Bahkan ya kalau nggak jadi satu-satunya sumber pendapatan, dia menjadi sumber prioritas. Ini akan menjadi masalah ya. Jadi menurut pendapat gua, harusnya kampus bisa menemukan solusi-solusi lain dalam hal mendatangkan sumber-sumber pendapatannya, tidak tergantung lagi kepada SPP. Nah, sumber SPP ini yaitu adalah biaya perkuliahan dari mahasiswa ini, kalau menurut pendapat gua dia cukup membantu saja dalam hal menambah aktivitas mahasiswa di luar kampus. Tapi kampus harus berpikir secara jeli ya, sumber-sumber pendapatan apa yang bisa
mereka dapatkan selain dari SPP. Gue berharap mereka bisa maksimalkan apapun yang menjadi sumber dayanya, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya berupa fasilitas benda-benda mati yang memang merupakan aset dari dari kampus tersebut, ya. Jadi sekali lagi saran gue adalah SPP tidak bisa dijadikan sumber satu-satunya, bahkan prioritas untuk mendatangkan pendapatan buat kampus yang nantinya membiayai operasional harian dari si kampus tersebut. Nah, saran keduanya yang pasti ada hubungannya dengan saran pertama. Jadi gue ngerasa bahwa ayo teman-teman pengelola kampus, yayasan, berpikirlah bahwa kamu itu bisa mendatangkan sumber pendapatan, ya, terutama dalam hal advertising, ya. Gue sudah sering sekali bercerita sama teman-teman dosen yang lagi berada di manajemen, artinya yang sedang menjabat, ya. Teman-teman sebenarnya kalau memang mau berpikir lebih baik, ya, itu bisa menjadikan semua sumber daya yang ada. Contohnya saja yang paling penting adalah bergeraklah di dunia digital. Ada begitu banyak sebenarnya yang bisa kampus jual di sana. Contohnya saja kalau kampus tersebut bisa, ya, memiliki yang namanya akun YouTube, Instagram, ini akan sangat-sangat bagus buat mereka nanti bisa menyelenggarakan atau menampilkan apa saja yang menjadi kebutuhan calon mahasiswa atau alumninya atau orang tua dari mahasiswa dan juga mahasiswa yang sedang kuliah, ya. Ini kan semuanya bisa dimaksimalkan untuk bisa bekerja sama, ya. Ada begitu banyak strategi supaya subscribernya bisa bertambah, watch time-nya bisa terpenuhi 4000 jam, bahkan bisa dipromosikan secara bersama-sama. Ya, ini kampus masing-masing punya ikatan yang perlu di-maintain, dijaga. Nah, jadi kalau misalnya dengan cara seperti itu saja kampus bisa mendapatkan iklan juga dari banyak sumber-sumber, yang tadi mengadakan podcast lah, tadi mengadakan semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemecahan rekor-rekor muri, ya. Jadi ada begitu banyak sebenarnya kegiatan kampus yang benar-benar dibutuhkan dan dinanti sama orang-orang di luar sana. Nah, berikutnya juga gue ngerasa bahwa ada begitu banyak semacam fasilitas yang ada di kampus yang bisa dimaksimalkan untuk jadi advertising, gitu ya, jadi tempatnya beriklan. Memang rokok, alkohol atau yang lain-lainnya tidak bisa masuk, tapi setidaknya lapangan parkir saja kalau teman-teman mengerti apa itu guerrilla marketing, ya. Jadi semacam orang membuat alat pemasarannya berupa stiker tapi dia menarik, gitu ya, seperti hidup, gitu ya. Jadi menaruh iklan tidak seperti iklan pada umumnya, tapi dibuat semenarik mungkin, seunik mungkin, ya. Ada yang bilang ini ambient media, gitu. Ada yang bilang guerrilla marketing. Jadi silakan aja teman-teman searching itu di Google ambient media, ya, atau ambient advertising. Itu sangat-sangat bisa dimaksimalkan oleh kampusnya. Toilet juga, dinding toilet bisa jadi di situ dibuat untuk Rexona iklan, gitu ya, atau misalnya XX1 yang menjadi pasarnya yaitu adalah mahasiswa. Jadi apa aja film yang mau coming soon bisa ditampilkan, walaupun memang sudah ada media sosial yang bisa digunakan, namun tetap saja gue pikir perusahaan-perusahaan ini butuh kampus untuk branding dari produknya. Semakin dia unik, semakin mengena di calon konsumennya atau di mahasiswa-mahasiswa tersebut. Jadi sumber pendapatan yang gue maksud selain SPP tadi yang bisa dimaksimalkan adalah satu, kampus, pengelola kampus dan yayasan harus mengerti bagaimana terkoneksi dengan dunia digital atau internet. Bisa dengan YouTube, bisa menjual e-book, bisa macam-macam lagi. Intinya apapun kegiatan kampus, coba berpikirlah bagaimana ini bisa didigitalkan, bagaimana ini bisa dijual, ya. Caranya seperti apa? Ini fungsinya sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu adalah sebagai forum untuk berdiskusi, melahirkan ide, ya. Keberhasilan kampus untuk bisa mengelola sumber daya manusianya, ya, terus berpikir bagaimana memaksimalkan si sumber daya manusia yang di dalam dan sumber daya istilah fasilitas lainnya untuk dimaksimalkan. Ini akan mendatangkan keuntungan yang besar buat kampus tersebut, ya. Dan untuk fasilitas, kalau gua sekali lagi nyarankan terhubunglah dengan yang namanya advertising, ya. Itu akan sangat-sangat bagus dan banyak orang butuh iklan, ya. Minimal itu UKM juga, mereka juga pasti ada yang butuh semacam alat promosi yang efektif dengan pasarnya
yang sudah jelas mahasiswa kampus. Yang berikutnya ini yang penting banget. Jadi menurut pendapat gue, teman-teman, gue juga sedikit kecewa karena bahkan gue belum menemukan gitu ada hotel atau kampus atau perusahaan apapun yang sudah memecat karyawan-karyawannya. Mereka semacam memberikan rasa perhatian, kepedulian. Contohnya gini, yang gue maksud adalah teman-teman gue ada yang begitu banyak pada akhirnya mereka entah itu akhirnya dirumahkan, ada juga yang dipecat, terutama teman-teman yang ada di hotel, karena kita kampus vokasi di jurusan perhotelan gitu ya. Nah, harapan gue sebenarnya adalah hotel-hotel tersebut bisa lebih memaksimalkan dalam hal memanage keuangannya. Contohnya gini, kita tahu sendiri nih bagaimana hotel itu biasanya tiap bulan ya rata-rata akan ada yang namanya servis. Selain gaji ya dan bonus untuk misalnya teman-teman marketing, biasanya ada servis, yaitu keuntungan atau kelebihan keuntungan yang dibagi rata atau mungkin terserah dari hotelnya. Ada yang pembagiannya piramida tegak, ada yang piramida terbalik gitu ya. Nah, jadi itu biasanya akan dibagikan ke semua staf dan karyawan yang ada di dalamnya yang berkontribusi terhadap perkembangan atau pendapatan yang didapat oleh si hotel. Nah, ini jarang sekali dimaksimalkan oleh teman-teman manajemen hotel yang gue lihat. Karena memang kalau menurut pendapat gue, dengan adanya kejadian COVID, gue jadi berpikir seandainya saja rata-rata pendapatan servis itu untuk satu orang kita taruhlah 3 juta ya. Kalau menurut pendapat gue ini bisa aja dibuat dengan kebijakan dari GM, General Manager dan staff-staffnya. Mereka membuat menjadi 2 juta saja. Namun 1 jutanya itu di-keep untuk biaya tidak terduga ya, dimana itu nanti akan dikumpulkan. Seandainya ada faktor X terjadi lagi, bencana atau apapun, ini bisa dimaksimalkan sehingga karyawan yang sekarang harus dipekerjakan 1 minggu atau 2 minggu saja dan gajinya pun dibayar 1 minggu, 2 minggu, ini bisa tetap dapat gaji 1 bulan. Karena apa? Biaya servisnya yang tadi sudah di-keep dulu, udah di-save ya. Selama di-save, selama belum ada bencana, ini bisa diinvestasikan, entah itu dalam bentuk emas ya. Integritas seorang atasan, seorang GM di sini diuji ya. Istilahnya mungkin hanya diketahui oleh beberapa asistennya, beberapa bawahannya. Namun ketika dia bisa berintegritas bahwa uang itu bukan duitnya, dia bisa menginvestnya dan dari invest itu bisa dapatkan keuntungan lain. Ini akan bagus untuk pada saat kejadian bencana apapun dibagi lagi kepada si karyawan-karyawannya ya. Atau misalnya hasil dari investnya itu bisa untuk jalan-jalan ya, dibagi berperiode-periode untuk setiap karyawannya. Jadi menciptakan sebuah budaya kerja yaitu brotherhood ya, rasa persaudaraan yang tinggi. Ini akan sangat-sangat bagus ya, sehingga orang merasa bekerja sebagai sebuah keluarga ya, karena memang ada rasa peduli dari si atasannya. Nah, gue berpikir ini akan sangat-sangat bagus buat teman-teman yang ada di kampus juga. Seandainya kejadian ini ada, tidak serta-merta keputusan atau solusinya adalah memecat ya, tidak membayar yang menjadi haknya. Contohnya adalah seperti THR atau kenaikan tiap tahun. Alasan COVID dijadikan sebagai alasan utama supaya ini tidak diberlakukan, terutama yang paling berat mahasiswa. Jadi bulan-bulanan yaitu harus diminta membayar, kalau tidak dipospon atau ditunda perkuliahannya, bahkan di DO. Ini menurut pendapat gue kurang bijak, kurang etis juga. Jadi ada begitu banyak solusi, tapi ternyata pilihannya hanya kepada satu cara saja. Jadi teman-teman, mudah-mudahan 3 cara tadi ini sangat penting ya. Bagaimana teman-teman nanti, kita mungkin nggak tahu setelah COVID akan ada bencana yang sifatnya global atau nasional atau lokal apalagi. Namun yang namanya perusahaan, namanya leader, sebaik-baiknya leader, dia harus benar-benar bisa memprediksi ya seperti apa keadaan ke depan dan juga mempersiapkan setiap anggotanya. Tidak perlu takut karena kita punya persiapan yang sangat-sangat bagus. Nah, jadi terakhir gue jadi teringat kata-kata mentor gue yaitu Pak Jaya Setiabudi. Nah, beliau mengatakan dalam sebuah peperangan, seorang jenderal atau leader, dia harus berpikir bahwa jangan terlalu fokus untuk membeli amunisi selalu ya, tapi persiapkanlah dana untuk membangun benteng kamu, benteng pertahanannya. Dengan cara seperti itu adalah cara terbaik untuk bisa memenangkan peperangannya. Oke teman-teman,
Itu saja mungkin sharing dan 3 ide yang bisa gue berikan atau gue tawarkan kepada teman-teman, baik itu pengelola kampus dan juga yayasan, atau ya seandainya teman-teman berada di kampus swasta. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Thank you very much and God bless you all. Out.